Pertanian juga akan mendukung penuh. Mari kita kembangkan SRI ini seluas-luasnya. Inilah contoh nyata pembangunan pertanian berkelanjutan sebagai koreksi dari Green Revolution, pembangunan hijau yang dulu banyak menggunakan pupuk-pupuk kimia dan cara-cara yang ternyata bisa mengganggu lingkungan, terutama untuk jangka panjang. Ada pepatah bahasa Inggris, seeing is believing. Lihat dulu, yakin, baru mengerjakan. Oleh karena itu pelatihan menjadi penting. Kebun percontohan, demonstration plot juga penting. Tadi Pak Solikin waktu panen bersama saya menceritakan waktu baru dikenalkan, suami istri bisa ribut ini karena yang tadinya menanam itu banyak begitu kok cuma satu. Nah ini apa kira-kira kalau nggak tumbuh seperti apa? Tapi setelah melewati fase 1 hari, 3 hari, 7 hari dan seterusnya, ternyata teknologi ini tidak keliru dan bahkan mendatangkan berbagai kemajuan dan peningkatan. Sekali lagi mengapa saya dukung SRI dan mari kita kembangkan seluas-luasnya, karena produktivitas naik tanpa merusak lingkungan, itu kuncinya. Jadi saudara bertanggung jawab kepada anak cucu kita, para generasi mendatang, jangan dihabis-habiskan yang ada di tempat kita ini tanpa memikirkan nasib mereka. Tantangan baru di bidang ilmu dan praktek pertanian telah muncul. Dunia di abad ke-21 secara fisik berubah dan tidak semuanya baik. Luas lahan pertanian per kapita pada tahun 2050 tinggal 1/3 dibandingkan 1 abad silam. Perubahan iklim global mengakibatkan penurunan produktivitas lahan di hampir semua bagian dunia. Padi menunjang kehidupan ratusan juta manusia, sehingga meningkatkan pengetahuan petani agar dapat menanam padi secara efisien dan berkelanjutan adalah mutlak diperlukan guna menjaga ketahanan pangan, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa dan kota. Jutaan penduduk miskin dunia mengandalkan 60-70% kebutuhan kalorinya dari padi yang merupakan 40% dari seluruh pendapatannya. Grafik peningkatan populasi dunia yang lebih besar dari produksi padi saat ini sungguh merupakan gambaran muram. Namun, di samping itu masih terbentang sebuah harapan. Sebenarnya, tanaman padi mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Jika potensi tersebut didukung oleh pengelolaan tanah, tanaman, dan air, serta unsur-unsur ekosistem lainnya. Karena peningkatan produksi terjadi seiring dengan berkurangnya sejumlah air, maka peningkatan sistem perakaran tanaman serta peningkatan bahan organik di tanah menjadi sangat penting sebagai media penyimpan air tanah. Profesor Andrew Ball adalah ketua jurusan Bioteknologi Lingkungan Fakultas Biologi di Universitas Flinders di Australia Selatan. Bertahun-tahun beliau sangat tertarik pada interaksi sistem perakaran tanaman dengan komunitas biota tanah pendukungnya yang disebut mikroorganisme. Hal ini penting agar tanaman mampu bertahan terhadap perubahan iklim serta kejadian ekstrim lainnya yang traumatis. Jadi, organisme mikro yang kita lihat di sini tumbuh dengan baik, dengan biomasa yang akan dicoba didapat dari lapangan. Yang penting, petani dapat menyediakan
kondisi lingkungan serta nutrisi sedemikian sehingga organisme seperti jamur dapat tumbuh berkembang, menghasilkan energi, serta melepaskan nutrisi kembali ke tanah, selanjutnya diserap akar tanaman dan menghasilkan maksimum. Namun, organisme mikro yang berlebihan bersama dengan pengelolaan air dan tanah yang baik juga akan mempengaruhi emisi sejumlah gas-gas rumah kaca, misalnya metana dan nitrogen oksida. Organisme mikro di dalam tanah umumnya berkembang biak, memanfaatkan banyak nutrisi, sejumlah udara dan air. Namun, sesuatu yang terlalu banyak tidak berarti selalu baik. Apabila ruang hidup mikroba tertutup air, maka tidak akan ada udara yang masuk ke tanah. Dalam kondisi seperti ini, organisme mikro masih bisa berkembang, namun kurang efisien, menghasilkan sedikit nutrisi, dan mulailah mereka menghasilkan metana. Oleh karenanya, di sawah-sawah yang selalu tergenang, produktivitas padi akan cenderung merosot. Yang harus disadari di sini adalah terjadinya emisi gas metana sebagai salah satu gas rumah kaca dengan efek lebih besar. Sebagai gas rumah kaca, efek metana adalah sekitar 30 kali lebih besar dibanding karbon dioksida. Kita dapat mengukur produksi metana dengan berbagai cara yang sangat sederhana seperti ini, di mana kita mengukur produksi biogas dari sebuah bejana. Kita dapat mengambil contoh dari lapangan dan membawanya kembali ke laboratorium, dan kita dapat mengukur sejumlah biogas yang dihasilkan sebagai indikasi sejumlah metan yang dihasilkan. Sebagai gantinya, kita juga dapat memasang instrumen secara tetap di sawah dan mendeteksi konsentrasi metana. Yang ini adalah infrared gas analyzer yang berfungsi mendeteksi sejumlah metana yang dihasilkan per satuan luas lahan. Dengan cara itu, kita memiliki cara pengukuran emisi metana secara jelas dan akurat. Gas rumah kaca lainnya adalah nitrogen oksida. Nitrogen oksida secara alami muncul dari tanah akibat dari penggunaan pupuk, utamanya pupuk kimia atau pupuk anorganik. Semakin banyak kita menggunakan pupuk, makin banyak nitrogen oksida yang muncul. Dan faktor emisi nitrogen oksida semakin signifikan dalam proses pemanasan rumah kaca. Gas ini sangat efisien, berefek 300 kali lipat dibandingkan karbon dioksida. Apabila tanah memerlukan pupuk, berarti cenderung kurang efisien. Sistem anaerob seperti lahan sawah mengeluarkan banyak nitrogen oksida, sehingga kita perlu meningkatkan produktivitas padi, yang berarti lahan ini kurang efisien. Oleh karenanya, kita cenderung menambah pupuk lagi agar hasil tetap tinggi. Berbeda dari sistem sebelumnya, SRI organik memanfaatkan nutrisi yang tersedia secara alami yang dihasilkan oleh organisme mikro diserap akar tanaman. Oleh karena itu, kita hanya perlu sedikit tambahan pupuk, baik itu organik atau anorganik, agar hasil padi tetap tinggi, namun emisi nitrogen oksida rendah. Ilmuwan PBB telah menyarankan petani padi agar mengeringkan sawahnya untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca. Tetapi, petani takut tindakan ini justru akan menurunkan hasil panennya. SRI organik memberikan solusi terbaik. Dengan mengurangi genangan di petak sawah, emisi metana akan diperkecil. Dengan mengurangi input pupuk nitrogen kimia, maka emisi nitrogen oksida juga akan diperkecil.